Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di depan stasiun KAI Sudirman. Jalan ini adalah jalan Blora yang bertemu dengan jalan Kendal yang sudah sepenuhnya menjadi area pejalan kaki ataupun full trotoar. Di beberapa bagian jalan ditaruh peringatan bahwasanya tidak boleh berhenti ataupun juga berjualan di area di sepanjang area trotoar ini ya. Berarti tidak boleh berhenti, apakah boleh dilewati oleh kendaraan, nanti kita akan lihat. Nah, Jalan Blora dan Jalan Kendal memang dibuat full trotoar dikarenakan akan membantu mendukung ya lebih tepatnya mobilitas para penumpang dari stasiun KRL Sudirman menuju ke arah Bundaran HI, ke arah halte Transjakarta ataupun juga menuju terowongan Kendal ke arah stasiun BNI Duku Atas MRT Jakarta. Untuk lebih jelasnya, kita akan memulai perjalanan dari dalam stasiun KRL Sudirman menuju ke gate di pintu keluar ke arah Jalan Blora. Di sini lantai sudah jauh lebih baik dan lebih rapi, dilengkapi dengan guided block ya, guidance block untuk para tunanetra ataupun para difabel melewatinya. Harapan dari sahabat orang Indonesia dan para netizen lainnya adalah memperpanjang area ini sampai ke arah JPM sehingga para penumpang yang cukup banyak terutama pada sore hari tidak lagi melewati area peron ya menuju ke jembatan penyeberangan multiguna. Dikarenakan para penumpang yang masuk ke stasiun KRL ini bukan cuma penumpang KAI KRL, tapi juga ada para penumpang LRT Jabodebek ya. Mereka bisa berasal dari penumpang MRT Jakarta yang turun di stasiun BNI Duku Atas ataupun melewati area Jalan Blora dari Bundaran HI ya ataupun halte Transjakarta atau Sari. Baik, ke arah sana adalah terowongan Kendal, nanti kita akan lihat. Kemudian kita saat ini akan berjalan terlebih dahulu ke Jalan Blora yang sudah berubah menjadi trotoar. Di sini sudah lengkap bolat-bolatnya ataupun tiang-tiang kotak yang dipergunakan untuk menghalangi kendaraan naik ke area trotoar kemudian parkir. Namun apa yang kita dapatkan di sini masih belum sesuai dengan harapan ya. Seperti ini. Di bagian area pinggir dari sisi tengah trotoar di sini terdapat tiang-tiang lampu, kemudian juga ada kotak-kotak ya yang dipergunakan untuk membuat taman-taman kecil di area pejalan kaki. Ya, inilah pejalan kakinya. Kita melihat banyak area yang dipergunakan untuk parkir kendaraan. Jalan Blora sendiri yang masih dapat dipergunakan oleh kendaraan umum adalah yang di ujung sana, kemudian dibelokkan ke Jalan Juwana namanya, yang ada di samping Jeko ya. Dari sana Jalan Juwana maka akan bertemu dengan Jalan Pati dan tembus kembali ke Jalan Kendal menuju ke arah Menteng. Baik, di sini di depan Mako juga cukup banyak kendaraan-kendaraan yang diparkir ya, kendaraan roda 2, nampaknya para pengunjung Jeko Mako ataupun juga ada seperti inilah ya, driver-driver dari ojek online. Nah, perlu dibuatkan memang satu area parkir bagi para abang-abang driver dan juga kendaraan roda 2 lainnya di area ini agar tidak menggunakan area pejalan kaki untuk parkir. Kendaraan roda 4 di depan sana dekat Alfamidi itu ada lokasi parkir khususnya dapat dipergunakan cukup luas sebenarnya dan dapat menampung banyak kendaraan ya. Baik, kita akan pindah ke jalur sebelahnya. Ada hal yang kita temukan di pinggir kiri menjelang ke arah trotoar. Di situ tadi ada semacam gate ya, ada palangnya. Nah, apakah jalan ini akan dilewati oleh kendaraan bermotor ataukah hanya pejalan kaki, kita belum tahu. Namun palangnya sudah ada. Nanti mungkin kalau misal dibolehkan kendaraan bermotor untuk drop para penumpang sebagai area transit plaza, mungkinkah akan dicas juga kita belum tahu. Para pedagang kaki lima ataupun yang menggunakan sepeda di sini memakai lahan di sekitar titik pertemuan tadi Jalan Juwana dan Jalan Blora untuk berjualan. Ya, semoga ada satu lokasi khusus untuk mereka sehingga terkumpul kemudian tidak membuang misalnya limbah dari makanan-makanan, minyak ataupun limbah-limbah lainnya hasil cuci piring ke jalan yang ada.
ataupun ke area trotoar, mengingat area tersebut kadang-kadang cukup kotor ya. Di bagian area tengah kita melihat ada truk-truk, sebenarnya mungkin dapat dilewati oleh truk, hanya saja peruntukannya adalah bagi para pejalan kaki. Untuk pengamanan, barusan kita melewati sebuah kantor polisi lah, lebih tepatnya subsektor Blora. Baik, kita akan menuju ke arah Jalan Kendal, lebih tepatnya terowongan Kendal ya. Nah, mengapa tidak ada pedagang di sini? Karena ada petugas yang menjaga. Biasanya sebelumnya kita pernah melewati jalur ini dan tidak ada petugas, pedagangnya ada di sini nih, di pinggir sini ya. Jadi memang perlu lokasi khusus sehingga para pedagang tidak menutupi area jalan ya, pejalan kaki yang bergerak dari arah BNI City ataupun dari arah BNI Duku Atas MRT Jakarta. Terowongan Kendal kita lihat di kiri kanan dindingnya sangat artistik ya, kadang-kadang dipergunakan untuk berfoto-foto bagi masyarakat yang melewatinya. Oke, ternyata di depan wayfinding. Nah, ini namanya wayfinding, yang informasi tegak lurus, ada jurusan-jurusan dari transportasi, ada para pedagang. Wayfinding itu sangat berguna bagi masyarakat, para pengguna transportasi, karena dapat dengan mudah membaca arah tujuan, kemudian moda-moda transportasi yang dapat dipergunakan oleh mereka. Ternyata penumpang MRT Jakarta itu cukup banyak. Di awal dahulu tahun 2019 pada saat beroperasi, penumpang MRT sangat sedikit, bahkan juga banyak yang pesimis ya kalau tidak salah dengan MRT Jakarta. Sekarang tentunya ini memberi manfaat yang cukup banyak ya, cukup baik bagi masyarakat, memudahkan mobilitas, nyaman, walaupun tarifnya tidak semurah KRL, apalagi nanti dengan tersambungnya MRT fase 2A ke arah stasiun kota. Investasi MRT Jakarta memang tidak murah, tetapi hasilnya cukup baik, cukup membantu masyarakat, para pengguna moda transportasi. Nah, kawasan Duku Atas memang menjadi kawasan transit oriented development atau area di mana para penumpang melakukan transit dan pindah moda transportasi karena mengintegrasikan KRL yang di sana, KAI Sudirman, kemudian MRT Jakarta yang ada BNI City Duku Atas di sini, kemudian kereta bandara di BNI City dan juga LRT Jabodebek. Ya, ditambah lagi ada halte Transjakarta, namun sedikit butuh berjalan ya menuju ke arah sana. Para penumpang KRL yang menggunakan MRT Jakarta pada saat mereka keluar dari stasiun BNI Duku Atas lebih banyak memilih stasiun KAI Sudirman ya untuk menaiki kereta KRL dibandingkan dengan stasiun KAI BNI City yang terintegrasi dengan kereta bandara. Mungkin hal ini dikarenakan stasiun KAI Sudirman jauh lebih dekat dalam hal perjalanan dibandingkan dengan BNI City. Bagi para pengguna LRT Jabodebek, mereka yang tadi harus melewati area peron dari stasiun KAI Sudirman yang terkadang mungkin akan sangat padat ya, lalu menyeberang menuju ke arah jembatan penyeberangan multiguna JPM dan terus ke stasiun LRT Jabodebek. Baik, di sini kita melihat para petugas berjaga. Harapan dari para penumpang yang kita juga dengarkan dan kita lihat masukan-masukannya di kolom komentar ataupun di media-media sosial lainnya adalah membuat jalur khusus masuk ke arah JPM, tidak melewati area KRL Sudirman ya, sehingga lebih jauh, lebih lapang, lebih nyaman dengan membuka akses pagar yang ada di ujung sana. Ditambah lagi yang kedua adalah
bagi para pengguna KRL yang turun di sekitar Halimun ya, halte Transjakarta di sana berjalan lebih jauh ke arah sini. Kalau misalnya dibuka akses dari arah JPM, bagi mereka yang di halte Halimun dapat langsung menuju ke LRT Jabodebek ataupun KRL Sudirman di pintu sisi timur misalnya, seperti itu. Baik, gate kita sudah terbuka. Jadi kita akan masuk kembali melihat area di sekitar peron ya, kemudian bagaimana akses menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, karena setelah kita menggunakan trotoar yang ada di luar sebagai tempat transit ya, berpindah moda transportasi misal dari MRT Jakarta, maka akan masuk ke stasiun KRL Sudirman, dan yang kita dapatkan adalah seperti ini. Kebetulan keretanya datang, jadi para penumpang segera masuk ya ke dalam rangkaian, dan harusnya kita dapat melewatinya dengan nyaman. Kalau tidak, maka kita akan agak berdesakan di belakang antrian para penumpang yang akan naik ke KRL. Komuter lain masih menjadi pilihan utama masyarakat menuju ke lokasi-lokasi yang diinginkan, dikarenakan tarif yang diberlakukan masih di Rp3.000 ya kalau tidak salah. Area peron dari stasiun KAI Sudirman di sini dengan kapasitas banyaknya penumpang yang makin naik ya, mungkin diperlukan pelebaran dan juga revitalisasi mungkin ya, dikarenakan peron-peronnya juga ada beberapa bagian yang sudah terkelupas sisi bawahnya, ditambah lagi area peron yang agak mungkin sempit lah bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang setiap hari antri di sekitar sini menunggu naik ke kereta. Seberapa banyak penumpang kereta di sore hari ini? Ya, seperti ini. Ini adalah kereta yang akan menuju ke arah Bekasi, yaitu Cikarang Line. Dengan adanya switch over 6, maka kereta dari arah Bekasi itu langsung ke arah Tanah Abang, Duri Angke ya, Cikarang Line-nya. Begitu juga sebaliknya. Tadinya Bekasi itu sempat ke arah kota dan transit bila harus menuju ke arah Tanah Abang di Manggarai. Dari padatnya penumpang yang ada dalam KRL ya, kemarin sempat KRL akan melakukan impor terhadap rangkaian-rangkaian baru untuk memudahkan dan membuat lebih nyaman para penumpang menaiki rangkaiannya. Namun kita belum dengar lagi realisasi berikutnya. Jadi pilihan lain adalah menggunakan moda-moda transportasi baru seperti LRT Jabodebek ya. Yang kita harapkan lagi adalah LRT Jakarta untuk sampai di Duku Atas. Jadi masyarakat kembali ada pilihan transportasi baru yang mungkin lebih modern dan lebih baik. Nah, ini adalah gate yang menyambungkan stasiun KAI Sudirman ke arah JPM atau Jembatan Penyeberangan Multiguna. Lalu dari JPM bisa langsung naik ke stasiun LRT Jabodebek di Duku Atas ya. Koridornya sudah sangat rapi, mulai hijau, tanaman-tanamannya juga sudah makin banyak yang tumbuh. Waktu itu di sini banyak yang kering ya. Kemudian area ini juga dilengkapi dengan penerangan yang cukup baik, plus peringatan dilarang menginjak. Nah, area inilah yang sempat diusulkan untuk dibuka oleh para sahabat orang Indonesia dan juga para mungkin netizen serta para penumpang lainnya agar lebih mudah untuk melewati area stasiun di dalam KAI Sudirman. Ditambah lagi juga akses lebih mudah dari halte Transjakarta Halimun.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.